pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, duduk yang rapi. Jangan ada yang angkat-angkat kaki kalau di kursi ya. Bagaimana kita kalau ibadah di gereja? Mandi dulu, sisiran, baru kita ibadah. Kayak kemarin ada kan kalian belum nyisir, ya, bajunya masih acak-acakan, terus duduknya kayak yang dilapot-lah. Nah itu tidak boleh, ya. Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, ya. Itu kalau menjadi anak-anak. Nah yang kedua, sebentar lagi kita di sekolah sudah mau ujian UTS. Harus belajar yang lebih giat lagi. Biar juga kita belajar secara online di rumah, tetapi harus tetap semangat, ya. Mari kita doakan juga biar cepat hilang corona dari dunia ini. Bukan hanya dari Cilengsi ya, tapi dari dunia. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk Karika. Ya, adik-adik, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami semua berkumpul di rumah kami masing-masing, mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sertai kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya mengerti tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kita yang mau ibadah, yang mau ujian, ya sudah kita dengarkan tadi dari kata guru sekolah minggu. Nah sekarang kita mau angkat pujian kita dalam nama Yesus. Kita harus serahkan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jangan ke yang lain-lain, jangan ke mamanya ya. Tetapi kita serahkan diri kita. Tuhan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, biar kita selalu sehat. Yuk kita angkat pujian kita dalam nama Yesus. Dan semangat ya. Semua berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
Adik-adik tahu nggak gembala yang suka menjaga dombanya? Iya. Nah, kalau gembala-gembala biasa, dombanya mau digigit harimau, pasti gembalanya lari, Kak. Takut ada harimau, lari dia pergi. Nah, tapi ada satu gembala yang justru menolong dombanya kalau ada harimau, ada bahaya. Tahu nggak siapa gembalanya yang baik itu? Tahu, Kakak. Oh, siapa? Coba adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus, Kakak. Iya. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kita domba-dombanya kalau mau jadi domba yang baik harus ikut gembalanya. Harus ikut Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu pujian Tuhan Gembalaku. Oke ya, ikutin ya lagunya ya. Abang Nathan musik. Dengan gerakan judul lagunya tangan kanan, tangan kiri. Ikutin kakaknya ya. Kita akan memulai bareng-bareng dengan pelan-pelan. Lagunya belajar dulu ya Kak ya, gerakannya Iya, juga Kak, ya. Iya. Iya. Baru harus pelan-pelan dulu. Iya. Oke. lebih cepat karena ini lagu yang gembira ya Kak ya. Lagu yang semangat disambung dengan lagu Jalan Serta Yesus. Oke Abang Nathan.
kanan ke kiri. Nah, sekarang adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo, apa yang mau kita harus nyanyikan? Ya, adik-adik harus memanggil, harus mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ya, jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, kita panggil, kita undang Tuhan Yesus, ya, biar Tuhan Yesus yang memberikan hati kita damai sejahtera. Jadi firman itu bisa masuk di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, yang bawa firman hari ini siapa? Adik-adik mau tahu nggak? Tahu kakak. Iya, Inang Bibelfro. Nanti takutnya adik-adik nggak tahu siapa ya ibu-ibu itu. Biasanya kan bapak-bapak. Inang gitu. Bibelfro ada namanya kakak. Nah, Siapa? namanya Inang Bibelfro Heti Sinaga. Ya, Inang Heti Sinaga. Adik-adik harus tahu, apalagi adik-adik yang besar harus tahu ya. Yuk kita angkat pujian kita undang Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ayo, Bang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, sekarang semua dalam sikap akan berdoa. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dan berkati firman-Mu yang akan menyapa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita, coba dibuka Alkitabnya dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Inang akan bacakan untuk kita semua ya. Tapi diikuti, dilihat Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala
Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah enggak mendengar kata gembala? Pasti pernah ya. Kenal enggak gembala itu? Kalau di kampung, kalau pulang ke Bonapasogit, coba lihat dulu, coba perhatikan. Kalau ada banyak kawanan kerbau, pasti ada yang untuk menggembalakannya, satu orang. Jadi kita lihat di situ, seorang gembala itu yang menjaga ternak itu atau kerbau itu, dia akan membawa kawanan ternaknya atau kerbaunya ke suatu tempat. Jadi seorang gembala itu tugasnya menjaga ternak peliharaannya. Seperti Inang katakan tadi, Inang contohkan kalau misalnya kita punya kerbau yang banyak, 3 atau 5 kerbaunya, itu harus digembalakan. Menggembalakan kerbau berarti si gembala itu, si penjaga itu harus memberikan apa yang diperlukan oleh kerbaunya. Misalnya air untuk diminum, mempersiapkan makanannya. Si gembala itu juga harus menjaga kerbaunya supaya tidak jatuh ke jurang. Si gembala itu harus memperhatikan supaya kerbaunya tidak lari, tidak terpisah dari kawanan ternak yang lainnya atau kerbau yang lainnya, tapi supaya tetap berada di dalam satu tempat atau kawasan. Artinya seorang gembala itu harus memperhatikan ternak yang digembalakan, yang dijaganya. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Kalau dikatakan ada gembala yang baik, berarti ada dong gembala yang tidak baik. Ya kan? Kalau ada yang putih, berarti ada yang hitam. Kalau ada yang kurus, berarti ada yang gendut. Kalau ada yang cantik, berarti ada yang jelek. Ya kan? Kalau ada yang baik, berarti ada yang tidak baik atau yang jahat. Yang jahat itu adalah yang tidak mau memperhatikan kawanan ternaknya.
Atau seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang Nina bacakan, gembala yang jahat itu dia hanya memikirkan, dia berpura-pura, biar yang penting dia dapat upah atau dapat gaji. Jadi dia mau melakukannya, dia bekerja hanya supaya dapat upahnya, supaya dapat gajinya. Tetapi dia tidak memperhatikan ternak yang dia gembalakan. Nah, kalau dikatakan gembala yang baik itu adalah Yesus, apa sih yang telah dilakukan Yesus kepada kita? Kenapa sampai dikatakan Yesus itu gembala yang baik? Apa yang sudah diperbuat oleh Yesus dalam hidup manusia yang diciptakannya? Kalau dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, akulah gembala yang baik, kata Yesus, karena Yesus memberikan kita kehidupan. Itu satu ya. Yesus memberi kehidupan bagi kita. Dia mau mati di kayu salib, disalibkan hanya untuk menyelamatkan Inang, menyelamatkan sekolah minggu HKBP Kirap Remaja, menyelamatkan mama, papa, abang, kakak, menyelamatkan semua orang percaya. Dia memberi hidup bagi kita. Terus kenapa Yesus disebut gembala yang baik? Karena Yesus memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kita diberikan makanan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan mama papa yang baik, kita punya abang kakak dan adik yang mengasihi kita. Tuhan memberikan yang kita perlukan. Tuhan mengajari kita bagaimana hidup di dalam kasih, harus saling mengasihi dan mau memaafkan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Tidak hanya masalah makanan, tapi juga kita diberikan firman Tuhan. Terus kenapa Yesus itu disebut gembala yang baik? Karena dia menjaga dan memelihara kita. Siapa yang berdoa tadi malam sebelum tidur? Angkat tangannya. Dan siapa yang berdoa setelah bangun tidur tadi pagi? Angkat tangannya. Jangan bohong, 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 itu dosa. Tadi malam kita tidur enak, nyenyak, bermimpi, entah apa mimpi kalian tadi malam. Tapi tadi pagi bisa bangun dari tidur dengan keadaan sehat. Itu karena siapa? Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Kemudian, mengapa Yesus disebut gembala yang baik? Dia mencintai dan mengasihi kita. Walaupun kita manusia berdosa, tetapi dia mengasihi dan mencintai kita supaya kita hidup lebih baik lagi. Dan masih banyak yang dilakukan oleh Tuhan kita untuk memelihara, untuk memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu karena Yesus adalah gembala kita. Yesus, Tuhan kita itu memperhatikan, mencukupkan, memberikan, memelihara, memberkati hidup kita. Dia tidak membiarkan kita susah. Dia tidak membiarkan kita celaka. Selalu ada cara untuk mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh. Itulah kebaikan Tuhan itu. Makanya dikatakan dia adalah gembala yang baik. Bukan karena kita sudah baik makanya dia baik, tidak. Walaupun kita tidak baik, kita kan tidak baik kita selalu melawan sama orang tua, kita suka bohong, kita nggak mau membantu orang tua. Tapi Tuhan itu selalu
memperhatikan kita dan memanggil kita supaya kita menjadi anak yang baik. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan, mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Sekarang kita melihat di rumah kita, siapa gembala di rumah kita? Yang menjadi gembala di rumah kita itu adalah papa mama. Mereka yang mengawasi, menjaga, memperhatikan, memberikan apa yang kita perlukan. Orang tua kita mengajarkan kita tentang kebaikan supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang mengasihi dan menyayangi kita, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Ternyata Tuhan itu baik banget. Dia memperhatikan, memelihara dan mencukupkan semua yang kita perlukan. Lalu apa yang harus dilakukan sekolah minggu HKBP Kirap Remaja? Karena mempunyai, karena memiliki Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jadilah sekolah minggu yang senantiasa bersyukur untuk segala sesuatunya yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu bersyukur, ya. Kayak tadi Inang katakan, kamu tidur nyenyak, bangun pagi sehat. Bersyukurlah untuk itu. Mama papa kita juga bisa tidur dan bangun pagi, masak, menyiapkan makanan kita, sarapan kita. Bersyukurlah untuk itu. Kemudian apa yang harus dilakukan anak sekolah minggu karena memiliki Yesus yang adalah gembala yang baik? Jadilah anak sekolah minggu yang senantiasa mau mendengarkan nasihat orang tua. Karena dikatakan tadi sebagai gembala, Yesus sebagai gembala yang baik, dia didengarkan oleh domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Kita harus mau mendengarkan dia. Nah, ketika orang tua kita menjadi gembala dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga, berarti kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Ya, jadilah anak sekolah minggu yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Harus menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti ingat berdoa. Dan senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian karena kita memiliki Yesus yang adalah gembala yang baik, kita harus menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa mengasihi sesama. Karena Yesus datang bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang mau percaya kepadanya. Jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Oleh karena itu, ingatlah tugas kita sebagai anak sekolah minggu. Kita sudah diingatkan Tuhan kita itu baik, dia adalah gembala yang sangat luar biasa baiknya bagi kita. Maka kita harus menjadi sekolah minggu yang baik pula. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang memelihara hidup kami, yang mencukupkan segala sesuatunya untuk kami. Berkati kami Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati juga para orang tua kami yang dengan penuh cinta dan kesabaran dalam mendidik kami. Berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah semua anak sekolah minggu HKBP Kirap Remaja menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua, yang senantiasa anak yang takut akan Tuhan dan mau mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan khotbah dari Inang Bibelfo. Ceritanya tentang apa tadi? Ayo, siapa yang tahu? Tentang Tuhan Yesus adalah gembalaku, gembala yang
Tuhan Yesus selalu menjaga domba-dombanya. Nah, domba-dombanya ini kalau mau pergi cari makan, cari minum, tapi bisa aja dia ketemu sama binatang-binatang yang lain. Apalagi sama yang ini nih. Aduh takut, aku nggak mau. Nah, tapi kalau ketemu sama binatang yang lain dia teman. Nah, tapi kalau sama harimau, bisa-bisa dimakan aku nggak mau. Nah, tahu nggak domba-dombanya itu adalah kita semua anak-anak sekolah minggu. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan Yesus, kita pasti dijaga Kak ya. Iya, jadi domba yang terlindungi, tidak digigit harimau, dapat makan rumput yang hijau, minum yang air yang segar. Oke? Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagunya. Ada lagunya loh, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ayo semuanya semangat ya. Oke, ikutin ya lagunya. Bang Nathan. Iya, siapa yang selalu mengundang Yesus di dalam rumahnya, pasti rumahnya penuh dengan damai dan sejahtera. Seluruh keluarga saling menghormati, saling menghargai, dan juga tidak ada kekurangan karena selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan Yesus di dalam rumahku. When Jesus in my family. Satu lagi Kak, ada lagu bahasa Indianya. Jab Jesus mere come. Hey, oke, kita nyanyikan ya. Semangat. Ayo.
penampilan anak sekolah minggu dari wilayah Bethlehem. Judul lagunya apa ya kakak yang tahu? Jangan pernah menyerah. Oke, kita saksikan semuanya.
Kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.